Ibu. Jadi, apakah hari ini semuanya hadir? Ya, Hadir Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Baik, terima kasih kepada Adik Isbel. Saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Untuk teman-teman sekarang berdiri. Ibu dan teman-teman adalah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih Adik Isbel. Jadi, Ibu mau absen dulu ya. Ya Ibu. Kristen Sasa. Hari Bu. Yesus yang hari 5. Hadir Ibu. Yohanes Susati Malu. Kristen Stipa. Hari Bu. Baik, berarti hari semuanya hari. Ya Ibu. Baik adik-adik, dari pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau melihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adik-adik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi karena kita punya pembelajaran tadi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, jadi di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama di sini menentukan perbandingan sinus, kosinus, dan tangen dengan tepat. Yang kedua, membuktikan bahwa nilai perbandingan trigonometri bersifat konstan pada sudut yang sama meski ukuran segitiga yang berbeda. Jadi langsung saja kita ke materi. Sebelum Ibu mulai materi, ada yang sudah tahu apa itu trigonometri? Saya Ibu. Yang pada adik. Kalau menurut saya trigonometri itu perbandingan yang di dalamnya itu ada yang dinamakan sisi samping, sisi miring, dan sisi tegak. Oke, pada adik Santi. Di dalam trigonometri itu ada segitiga siku-siku untuk mencari sinus, kosinus, dan tan. Baik, terima kasih kepada adik Isbel dengan adik Santi. Kita berikan tepuk tangan. Jadi trigonometri itu untuk mengenal nilai sinus, kosinus, dengan tangen. Jadi siapa yang sudah mengenal rumus sinus? Depan ke samping. Oke, depan ke samping. Depan bermiring. Depan bermiring. Siapa lagi? Samping bermiring. Oke, jadi rumus sinus itu yaitu depan bermiring. Sinus sama dengan depan bermiring. Atau kita singkatkan dengan demi. Demi. Yang kedua, cos. Siapa yang tahu? Saya Bu. Apa cos? Samping bermiring. Samping bermiring. Samping bermiring. Kita singkatkan dengan samping. Yang kedua, saya lihat tangannya. Saya Bu. Saya Ibu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Depan bermiring. Depan ke samping. Depan ke samping Ibu. Oke, baik, depan ke samping ya. Disingkat dengan desi. Desa ke samping. Ada singkatannya desa. Desa. Jadi kalau kita ingin mengingat rumus dari sin, cos dengan tan, kita ingat singkatannya demi, samping, dengan Desa. Oke. Jadi kita langsung saja ke contoh soal ya. Ya Bu. Ya Ibu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit contoh soal yang mana nanti kita akan dibantu oleh sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu dapat membantu kita untuk menentukan nilai sin, cos, dengan tan. Ada yang sudah tahu apa aplikasi yang dapat membantu kita nanti? Belum Ibu. Oke, Ibu akan bertanya ya. Nama aplikasinya itu aplikasi GeoGebra. Jadi ini adalah contoh aplikasi GeoGebra dan ini adalah pengertiannya. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, spreadsheet, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah digunakan, termasuk trigonometri tadi ya. Ya Ibu. Oke, kita langsung saja membuka aplikasi GeoGebra-nya. Jadi ini merupakan aplikasi GeoGebra
yang bisa membantu kita nanti untuk menentukan sin, cos, yang tan. Baik Bu. Jadi, Ibu akan memberikan sedikit contoh soal. Yang pertama kita menggambar segitiga, yang mana sudut A-nya itu sama dengan 0,0 dan B-nya 0,4, sedangkan C-nya 3,4. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, dan di sampingnya langsung muncul nilai-nilainya untuk sudut A, B dengan C. Jadi kita langsung klik input, kita tulis di sini sin sama dengan berapa tadi rumusnya? Depan berdiri. Depan berdiri Ibu. Depan bermiring sama dengan 3/4 Ibu. 3/4 ya. Ya Ibu. 3/5. 3/4. Nah, langsung muncul kan? Iya, Ibu. Berapa? 0,5. Nah, untuk cosnya tadi berapa ya? Samping berdiri. Samping pemiring berapa itu? 4/3. 4/3 Ibu. 4/3. Nah, langsung muncul kan nilainya 1,33. sedangkan untuk tanya tadi berapa? Depan ke samping. Depan ke samping berarti Nilainya 3/5. 5. 3/4. 3/4 atau 3/5? 3/5 Ibu. 3/5. Ya Ibu. 3/4 Ibu. 3/4 Ibu. Sini. 3/5 Ibu. 0,6 Ibu. 0,6. Oke. Jadi itu tadi rumus untuk mencari sin, cos, tan dengan perbantuan algebra. Nah, kita lihat di sini nanti. Kita klik enjoy, langsung saja ya. Nah, langsung muncul kan? Iya Ibu. Sudutnya berapa? Alfanya ini berapa? 36. 36. Untuk sudut beta. 4. 90. Nah, untuk ini 53,13. kan di sini sudutnya di alfa toh, yaitu 36,87. Coba kita geser untuk sudut B, apakah perubahan nilainya ada atau tidak? Nah, mari kita sama-sama melihat perubahan nilai dari sudut alfa, yaitu 36,87 derajat. Apakah ada perubahannya? Ada Ibu. Oke, baik. Baik, karena kalian sudah melihat tadi untuk perubahan nilai dari sudut alfanya yang diberikan, apakah kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? Iya Ibu. Ngerti Ibu. Oke, Ibu akan memberikan sedikit contoh soal untuk kalian nanti, untuk kalian diskusi. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam bentuk kelompok. Karena jumlah kalian itu hanya 4 orang, Ibu akan membagikan kalian 2 orang satu kelompok. Oke? Ya Ibu. Ini soalnya. Pakai istilah dengan ketiak, terus ada istilah yang kesan. Ya Ibu. Ibu akan memberikan waktu selama 3 menit untuk kalian diskusi dan kerja. Sudah? Iya. Soalnya gampang ya? Iya Ibu. Karena
soalnya gampang, saya minta salah satu kelompok dari kalian untuk mempresentasikan hasil. Siapa yang bersedia? Pada kelompoknya Reski. Ayo Reski, silakan sambil. Ya, sudah selesai? Sudah Ibu. Jadi langsung presentasi ya. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini diberikan sebuah segitiga yang mana nilai A 2, B-nya 5, dan C-nya 4. Nah, setelah kami beritahu segitiga ini, maka dapat diketahui bahwa cos-nya sama dengan 0,5, sin-nya 2,5, dan tan-nya 0,4. Jadi kita hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok dari sini. Yang sudah presentasikan, mari kita berikan aplaus. Baik ya, dari kesimpulannya, aplikasi GeoGebra ini dapat mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah seperti trigonometri atau masalah tentang pembelajaran yang lain-lainnya, geometri atau segala macam. Pokoknya aplikasi ini terbaik sudah untuk kita membantu. Baik, sekian saja pembelajaran kita hari ini ya. Baik dulu. Saya minta kepada satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, saya minta kepada Rizky untuk memimpin kita dalam doa. Ibadah mana seperti kita berdoa Bapak. Akan terus amin. Satu. Doa kami dalam Bapa dan Yesus. Terima kasih, Bu.